kan? Tidak. Karena apa? Karena ibu tidak mau di saat pembelajaran ibu, di saat ibu menjelaskan ada yang sakit ataupun ngantuk. Jadi kalian tidak bisa menerima apa yang disampaikan nantinya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau ketua kelas Selfie untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Selfie. Baiklah teman-teman, saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kalian kehadiran. Hari ini tanggal 28 ya? Ya Ibu. Ya, sebentar ya. Ada yang bawa pulpen nggak? Ada Bu. Ya, baik, hari ini Ibu akan absen dulu. Selfie, Hadir Bu. Rizka Arzeta, Sari Depi, Hadir Bu. Suryani hadir nggak? Izin Bu. Oke, lanjut ke materi. Berarti ada yang sakit ya hari ini? Ya Bu. Benar ya anak-anak ya. Hari ini pertemuan kita yang ke selanjutnya sesuai dengan perintah Ibu kemarin bahwa hari ini kita akan menjelaskan yaitu membiasakan akhlak terpuji atau yang biasa disebut dengan ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Baik, hari ini kita akan membahas tema yaitu membiasakan akhlak terpuji. Sari, kelihatan Sari? Nampak Bu. Baik. Nah, Ibu harap kalian bisa membaca tulisan Ibu ini karena papan tulisnya agak dimaklumi sedikit ya. Oke lah. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak mendengar apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Akhlak terpuji itu akhlak yang baik. Baik, terus apa lagi? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Akhlak terpuji kan biasa kita sering disebut dengan akhlakul karimah, yaitu merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh akhlak terpuji yaitu adalah sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Di sini juga ada sebuah para ahli, yaitu menurut Abu Daud As-Sijistani, yaitu akhlak terpuji adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Akhlak terpuji itu ada lawan katanya, yaitu akhlak tercela. Tapi di sini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Bisa dipahami nggak? Bisa. Kalau misalnya tidak ada yang misalnya kalau belum ada yang kalian pahami, bisa ditanyakan sama ibu. Baiklah, akhlak terpuji itu terbagi menjadi ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Sebelumnya ibu akan tulis dulu supaya kalian bisa mencatat nanti di rumah. Yang pertama ada ikhtiar. Sari, kelihatan nggak Sari? Kelihatan Bu. Ada tawakal, sabar, coba Rizka sebutkan kembali apa yang ibu tulis. Ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan Karena oke, baiklah.
diri. Tawakal berserah diri. Nah, selanjutnya siapa yang mau maju? Sari atau Rizka? Rizka? Bebas mau isi yang ikhtiar, sabar, syukur atau qanaah. Kalau mau nulis 2 juga boleh, 1 juga boleh. Habis ini Sari maju ya Sari. Ya, Bu. Syukur, berterima kasih. Nah, gitu ya. Tidak mau langsung ditulis. Berpikir Bisa masuk ya. Sari. Selanjutnya Sari. Sabar dan qanaah. Sekalian tulis. Ya. Qanaah. Dari saya menulis. Jadi di sini qanaah yaitu qanaah itu yaitu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, terima kasih kakak sekalian. Jadi di sini kalian sudah menuliskan pengertian secara garis besarnya saja. Yang pertama ada ikhtiar atau yang biasa disebut dengan berusaha atau bekerja keras. Yang kedua ada tawakal. Apa Salvi? berserah diri kepada Allah, kepada manusia. Sabar itu Menahan amarah atau emosi. syukur yaitu berterima kasih kepada berterima kasih. Kemudian qanaah yaitu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kan ada ikhtiar. Ikhtiar itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang-orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat hasil yang sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan apalagi dari kenyataan. Kayak Allah juga berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar habis menunaikan sholat segera berusaha mencari rezeki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan dikuasai oleh akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan usaha. Jadi ini termasuk dalam kategori ikhtiar. Selanjutnya maaf ya Ibu, agak sakit sedikit makanya agak batuk-batuk dikit ya. Baik siswa sekalian, di sini ada yang tahu nggak dampak positif kalau kita membiasakan perilaku ikhtiar? Ada yang tahu kakak-kakak semuanya? Nah, jadi di sini ada dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar, yaitu pertama adalah menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Kemudian adanya kepuasan batin
terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang kelima, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Yang keenam yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yang ketujuh adalah memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Itulah penjelasan apa yang dimaksud dengan pengertian dari ikhtiar. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Ada yang tahu? Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Baik, tawakal itu juga bisa diartikan sebagai menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyebab penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yaitu untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah juga, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri, tawakal kepada Allah dilakukan oleh orang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Di sini ada juga contoh perilaku tawakal, yaitu manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Lanjut ke pengertian syukur. Syukur. Oh, sabar dulu ya. Sebentar ya anak-anak ya. Oke, lanjut ke pengertian sabar. Nah, di sini sabar adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menahan diri, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya yaitu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang menolong jiwa untuk menaikkan suatu kewajiban. Di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Kemudian lanjut ke qanaah. Oh, syukur dulu ya. Kalau nanti di sini ada syukur. Syukur itu secara bahasa yaitu berterima kasih. Secara istilah ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya ada qanaah, yaitu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara istilah dapat diartikan pula qanaah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tenteram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Orang yang bersikap qanaah ialah menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak mengangan-angan kesenangan yang diterima orang lain. Baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena waktu kita juga sudah habis, maka di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu untuk mengerjakan latihan. Ini ada latihan, kalian kerjakan di rumah nantinya ya. Dikumpulkannya tanggal berapa? Dikumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Oke, punya Bu. Nanti kalian kerjakan di rumah. Di situ ada